Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh diutus kepada kaum Tsamud. Kaum Tsamud masih merupakan keturunan kaum Ad yang taat kepada Allah. Sebab seluruh kaum Ad dihancurkan oleh Allah semuanya, kecuali orang-orang yang bersama Nabi Hud yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, setelah Nabi Hud meninggal dunia, maka kaum Tsamud mereka tinggal di perbatasan antara Tabuk dan Hijaz. Kaum Tsamud memiliki kecerdasan yang tinggi dan mereka taat kepada Allah. Mereka mampu membangun lagi jaringan irigasi yang lebih sempurna guna mengairi lahan pertanian dan perkebunan. Di tempat yang datar, mereka mendirikan istana-istana, dan bukit-bukit mereka pahat menjadi rumah-rumah yang indah dan megah. Mereka hidup makmur dan berlomba-lomba dalam kemegahan. Awalnya kaum Tsamud merupakan kaum yang taat kepada Allah. Kemudian setelah beratus-ratus tahun berjalan, serta juga disebabkan oleh terlena dengan kemegahan kehidupan dunia, mereka sudah tidak taat lagi kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka juga suka mengerjakan penindasan, kemaksiatan, dan kedurhakaan. Maka Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi pesuruh di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Kemudian, kepada mereka telah diutuskan Nabi Soleh, seorang yang telah dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, pandai, rendah hati, dan ramah tamah dalam pergaulan. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kaum Tsamud agar meninggalkan menyembah berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Saleh berdakwah perlahan demi perlahan kepada kaum Tsamud. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah yang menciptakan kamu di muka bumi, memakmurkan kamu, menjadikan kamu pemimpin-pemimpin di muka bumi. Allah memberi kamu kemudahan. Kamu membuat istana-istana, memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Allah memberi kamu kekuatan di muka bumi ini. Allah yang menciptakan kamu, karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Kaum Tsamud menjawab, Wahai Soleh, sebelum kamu berdakwah ini, sungguh kami berharap kepadamu. Kamu orang yang pintar dan terpandang di kalangan kita. Kami berharap kamu menjadi seseorang yang membela kami. Tapi kenapa sekarang engkau membelot, wahai Soleh? Kami kecewa. Kamu yang kami harap selama ini. Sekarang kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kita? kaum Tsamud menolak dakwah Nabi Soleh karena mereka taklid buta sama nenek moyang. Kaum Tsamud tidak menghiraukan ajakan Nabi Soleh, bahkan mereka mendustakan. Bagi Nabi Soleh, dakwah adalah tugasnya. Ia tidak mengharapkan upah dari kaumnya. Ia hanya menyampaikan, maka tidak putus asa. Dengan sabar dan telaten, ia tetap melancarkan dakwahnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan kekufuran. Setelah mereka menolak dakwahnya Nabi Soleh, mereka membuat tipu daya agar Nabi Soleh diremehkan oleh seluruh bangsa Tsamud. Tipu dayanya adalah mereka meminta bukti atas kerasulan Nabi Soleh. Mereka berkata, Wahai Soleh, kamu mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Kami minta bukti, kasih kami bukti. Kemudian Nabi Soleh bertanya, Apa bukti yang kalian mau? mereka minta onta betina yang baru punya anak, yang anaknya nempel terus di belakangnya. Mereka berkata,
Wahai Soleh, di tengah kota kita ada batu besar yang tidak ada gunanya. Bagaimana kalau kamu keluarkan onta yang baru melahirkan anaknya dari batu ini? Nabi Soleh berkata, Kalau saya bisa membuktikan kalau onta keluar dari batu ini, apakah kalian mau beriman? Lalu mereka menjawab, Iya, kami beriman. Kemudian Nabi Soleh sholat 2 rakaat dan berdoa meminta kepada Allah. Ketika Nabi Soleh baru selesai sholat, batu yang sangat besar itu pecah. Lalu keluarlah onta betina besar yang gemuk dan anaknya yang bagus rupanya. Betapa terkejutnya orang-orang kafir itu. Mereka menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri. Nabi Soleh berkata, Ayo beriman. Sebagian dari mereka yang dari kaum kecil, miskin dan lemah, mereka beriman. Tapi mereka yang dari kaum besar yang meminta bukti kepada Nabi Soleh, mereka tetap tidak mau beriman. Lalu mereka berkata, Sihir, ini sihir yang mengelabui kita. Nabi Soleh berpesan kepada kaumnya, Inilah onta milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti untuk kalian. Onta ini boleh kalian peras susunya setiap hari. Susunya tidak akan habis-habis. Tetapi perhatikan pesanku ini. Onta ini harus dibiarkan bebas berkeliaran. Tidak seorang pun boleh mengganggunya. Sungguh akan datang azab yang sangat pedih kepada kalian jika kalian mengganggunya. Onta ini juga berhak meminum air sumur bergantian dengan penduduk. Jika hari ini onta ini minum, maka tak seorang pun dari penduduk boleh mengambil air sumur. Di saat kalian tidak minum, kalian minum susunya onta ini. Sebaliknya, besok para penduduk boleh mengambil air sumur dan si onta tidak meminum air itu sedikit pun. Kaum Tsamud setuju dengan persetujuan itu. Hari itu pula, onta mukjizat langsung menuju sumur dan meminum airnya. Para penduduk segera mengambil tempat susu dan memeras susu onta itu bergantian. Sejak munculnya onta yang membawa berkah air susu, orang beriman semakin bertambah kuat dan tebal imannya. Sedangkan orang kafir semakin iri dan menaruh dendam kepada Nabi Soleh. Pada suatu ketika, mereka mengadakan rapat rahasia untuk menghentikan dakwah Nabi Soleh. Mereka sepakat untuk membunuh onta mukjizat itu. Orang kafir Tsamud menyuruh 9 orang untuk membunuh onta itu. Mereka adalah para penjahat yang kejam. Mereka bersama-sama membunuh onta Nabi Soleh. Di antara mereka ada yang memanah dan ada yang menyembelihnya. Setelah onta itu mati, orang-orang kafir merasa puas. Mereka dengan beraninya menemui Nabi Soleh dan menentangnya. Hai Soleh, onta yang kau banggakan itu sekarang sudah kami bunuh. Kenapa tidak ada balasan siksa bagi kami? Kalau kau memang utusan Allah, tentunya kau dapat mendatangkan siksa kepada kami. Nabi Soleh berkata, Kalian benar-benar telah berdosa. Sekarang kalian boleh bersenang-senang selama 3 hari. Sesudah lewat 3 hari, maka datanglah ancaman Allah yang dijanjikan kepadamu. Waktu 3 hari itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kaum Tsamud untuk bertobat dan menyadari kesalahannya. Tapi mereka malah mengejek Nabi Soleh dan menunggu-nunggu azab yang dijanjikan Nabi Soleh. Tetapi sebenarnya mereka was-was juga dengan ancaman itu. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Soleh agar siksa itu tidak jadi diturunkan. Mereka kemudian mengutus kembali 9 orang yang telah membunuh unta Nabi Soleh untuk membunuh Nabi Soleh. Tetapi niat mereka digagalkan oleh Allah. Allah menjatuhkan batu besar dari atas gunung yang melenyapkan 9 orang itu. Mereka semuanya mati saat menuju rumah Nabi Soleh.
Kemudian atas petunjuk dari Allah, Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan tempat itu sebelum datangnya azab. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 66. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Soleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Kemudian setelah 3 hari berlalu, akhirnya Allah menurunkan bencana dan siksa. Kaum Tsamud habis binasa, ditimpa halilintar yang dahsyat beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Tidak ada seorang pun dari kaum yang ingkar itu ada yang selamat. Mereka semuanya mati. Mereka diazab karena tidak mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti utusan Allah, yaitu Nabi Soleh. Dan mereka memilih menyembah berhala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan dakwah Nabi Soleh yaitunya, pertama, kita harus percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita juga harus bertakwa kepada Allah. Kedua, pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar. Kita harus mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran.